Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Jujur aja, awalnya saya cukup skeptis nih. Kita semua tahu gimana sejarah iPhone di masa lalu. Isu panas, baterai yang boros, dan berbagai macam drama lainnya. Namun, setelah 1 bulan penuh saya jadikan iPhone 17 Pro Max ini sebagai daily driver, saya nemuin sesuatu yang cukup unik, yang cukup mengejutkan. Apakah benar baterainya bisa tahan sampai 2 hari? Dan apakah benar HP ini tetap dingin walau dipakai bermain game berjam-jam? Tonton video ini sampai habis karena ada satu hal fatal yang membuat saya sebagai pecinta HP ukuran compact ngerasa agak nyesel ngambil seri Pro Max ini. 2 lagi. Kita bahas bagian luarnya dulu ya teman-teman. Jujur saya tuh agak takut juga karena banyak banget rumor yang ngomongin kalau iPhone 17 Pro Max atau 17 series itu bagian belakangnya itu gampang banget kegores. Tapi sepengalaman saya dalam 1 bulan pemakaian ini, saya berani bilang kalau itu tuh hampir nggak benar. Karena ya saya udah gonta-ganti casing sampai 3 kali karena saya hobinya juga gonta-ganti casing kan. Jadi sampai sekarang sih tidak ada tanda-tanda untuk adanya goresan. Dan saya tidak berharap itu ada tanda-tanda goresan ya. Jadi kalau orang ngomong ini gampang kegores, jawabannya enggak. Build quality-nya masih bisa dibilang yang bagus atau yang solid gitu. Tidak selemah yang dirumorkan. Dan saya bawa ke pantai pun dia tidak ada tuh pergantian warna. Nah, ngomongin tentang body, disinilah letak masalah buat saya nih teman-teman. Tentang ukurannya, karena di sini kan saya pakainya atau ngambilnya itu Pro Max model ya, yang Max model sampai 2 loh. Itu kayak, menurut saya ya ini terlalu besar dan terlalu berat untuk dipakai satu tangan. Jujur saya tuh suka banget karena saya tuh pecinta HP compact kan, tadi udah saya bilang. Kalau Pro model, terus yang base model, itu tuh kalau dipakai satu tangan tuh masih enak banget untuk balesin chat atau mainan sosial media, itu masih nyaman banget. Tapi setelah saya coba di Pro Max model ini, rasanya kayak latihan beban gitu, ada bobotnya. Walaupun yang Pro Max 17 series ini memang lebih enteng daripada yang Pro Max sebelumnya. Nggak kebayang sih sama yang 16 Pro Max ke bawah, sebongsor apa rasanya. Satu-satunya yang bikin saya bisa nerima Pro Max model ini itu selain tadi keluhan tentang bodinya yang besar banget, itu tentang layarnya teman-teman. Karena hal yang positif yang tak terima dari iPhone 17 Pro Max ini ketika kita nonton Netflix atau nonton YouTube atau sekedar main game di layar yang sebesar ini, itu rasanya lebih dan jauh lebih nyaman dari yang kecil-kecil ini. Jujur itu yang bikin saya jadi kayaknya masih mau bertahan di Pro Max model ini. Bahkan untuk main game di sekitar 6-8 jam, saya tuh bisa lupa rasanya kalau HP ini tuh berat gitu loh. Jadi saking nyamannya kayak gitu. Visualnya, responsifnya, frame rate-nya ya karena namanya juga HP flagship ya. Jadi tuh kayak berasa enak banget lah, kayak dibuat untuk prosin. Lanjut ngomongin tentang suhu teman-teman. Ya karena suhu itu bisa dibilang iPhone banget kan. iPhone itu kan sering dibilang panas juga. Dulu waktu pakainya iPhone 13 Pro, 12 Pro, bahkan daily driver saya yang 15 Pro yang sekarang udah nggak ada itu tuh suhunya nggak diapa-apain aja anget gitu 15 Pro. Nah kalau di iPhone 17 Pro Max ini vapor chambernya tuh bener-bener bekerja, jadi dia ngerasa tetap adem-adem aja nih HP gitu loh. Waktu dipakai main game dan berjam-jam 6-8 jam, itu kayak rasanya, loh ini iPhone kan? Kok nggak panas sih? Itu yang tak rasain dalam 1 bulan ini teman-teman. Dan momen dimana dia ngerasa anget, bukan panas ya, satu-satunya momen ngerasa dia anget adalah waktu itu saya lupa, saya tuh kayaknya nonton Netflix, terus ketiduran, bangun-bangun HP-nya tuh udah ketindihan sama badan saya gitu loh. Nah terus waktu bangun, saya sempat kepikir nih HP sampai nggak panas, aneh. Kupegang kan, oh anget, iya anget. Di situ langsung kayak, oh normal. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, bagi kalian yang belum aktifin tombol loncengnya bisa aktifin dulu, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Duogi ID. Dan buat kalian yang penasaran dengan HP apalagi bisa komen aja di bawah, nanti kita akan coba hadirin buat kalian. Sekarang kita masuk ke menu utama, kamera. Saya punya ekspektasi yang cukup tinggi nih untuk kamera HP ini. Dan ternyata hasilnya sangat memuaskan.
Pengalaman paling berkesan adalah saat saya ngerekam video dari atas pesawat dengan Lion Air ya, ketika hendak mendarat dari Bali ke Jakarta. Teman-teman pasti tahu kan, pendaratan Lion Air itu kadang getarannya cukup terasa. Saya coba zoom dari jauh gitu ya, ke bawah gitu untuk ngelihat bangunan. Dan hasilnya bangunannya terlihat jelas dan tajam walau dilihat dari ketinggian. Stabilisasinya juga luar biasa meskipun pesawatnya bergetar. Videonya tetap tenang. Lalu untuk kondisi low light atau malam hari saya merasa noise-nya sangat minim. Entah apakah pergerakan letak sensor lidarnya itu berpengaruh atau enggak. Tapi hasilnya sangat baik. Bahkan selama sebulan ini kamera DSLR dan mirrorless saya jadi sering nganggur karena pakai iPhone ini. Sudah lebih dari cukup sih untuk kebutuhan konten studio maupun outdoor saya. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan kamera untuk iPhone 17 Pro Max nih. Saya lagi ada di pinggir pantai, tepatnya ada di Bali ya teman-teman. Ini menurutku sih saya yakin banget kalau kameranya tuh bagus banget ya. Ini saya kamera utama dengan resolusi 4K 30 fps. Ini kamera utamanya nih. Dynamic range-nya, warna-warnanya bagus semua lah ya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Oh iya teman-teman, untuk audionya sekalian dites juga ya, karena ini ombaknya lagi kenceng-kencengnya. Ini saya menggunakan kamera utama. Kalau kita pindah ke kamera ultrawide atau yang ultrawide ya, ultrawide bener ya, akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, kamera ultrawide ini juga 48 megapiksel ya di seri 17 series gitulah ya. Oke, ini 0,5. Gimana kalau kita zoom 2 kali dulu deh? 2 kali menjadi seperti ini. Nah, udah oke lah ya, masih oke lah ya. Kita zoom lagi ke 4 kali. Nah, ini zoom 4 kalinya. Oh ya, zoom selanjutnya yang 8 kali, teman-teman bisa lihat di belakang saya ada nelayan. Oke, kita akan zoom semaksimal HP ini ya. Seberapa? Oke nggak? Kita coba zoom. Ini dia. Oke, kita zoom mentok sampai ke nelayannya. Nah, kalau menurut kalian gimana untuk hasilnya? Oke atau enggak? Silahkan komen di bagian bawah. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk kamera depan dari iPhone 17 Pro Max. Ini siang banget sih di pinggir pantai teman-teman. Jadi menurut kalian gimana? Untuk dynamic range-nya bagus banget lah ya. Langitnya hijau banget, sesuai dengan apa yang dilihat. Lautnya semua bagus sih. Kalau menurut kalian audionya gimana nih? Oke atau enggak? Silahkan nilai sendiri ya, komen di bawah. 16 18 ya. Coba lagi dong Kak. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan kamera di malam hari untuk iPhone 17 Pro Max. Ini saya lagi ada di pasar malam di Jogja ya. Tuh. Kalau menurut kalian gimana? Untuk hasilnya, silahkan dinilai sendiri ya. Ini suaranya nggak tahu kedengeran atau enggak. Coba teman-teman nilai dan stabilisasinya oke atau enggak. Silahkan nilai sendiri ya. Tuh. 16 Oke. 21 Dapat apa kita? Yo, thank you. Terakhir dan yang peningkatan paling signifikan menurut saya adalah baterai. Selama pemakaian keseharian, jika saya jarang main game atau main tipis-tipis lah, sekitar 30-an menit sehari, baterai HP ini tuh bisa tahan sampai 2 hari penuh baru ngecharge. Keren kan?
Sedangkan kalau saya pakai secara intensif atau main Mobile Legends sekitar 6-8 jam per hari, HP ini tuh tetap hanya perlu dicas daya 1 kali aja. Itu pun di malam hari sebelum tidur. Peningkatan kehematan daya yang bener-bener kerasa. Nggak bisa dibandingin dari sebelumnya gitu, karena ini jauh banget kerasanya. Sebagai kesimpulan, untuk iPhone 17 Pro Max varian 256GB ini, saya ngerasa sangat puas dengan segala peningkatan yang diberikan oleh Apple. Baterainya badak, performanya dingin, kameranya gila bagus. Satu-satunya yang ganggu saya hanyalah ukurannya yang terlalu besar untuk dijadikan HP harian. Itu juga karena preferensi pribadi saya yang lebih suka HP kecil. Tapi kalau teman-teman nggak masalah dengan ukuran besar HP, ini sangat worth it. Terima kasih sudah nonton hingga akhir video. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.